Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar pertemuan pertama tentang IPS, pelajaran IPS. Nah, Ustazah harap boleh dinyalakan videonya ya. Biar seperti kita sama kayak di kelas, hanya saja berbeda tempat. Supaya kelihatan sama, boleh dinyalakan videonya. Ya. Oke, sebelum kita mulai silahkan pimpin doa. Pimpin doa. Farhan, pimpin doahan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum Doa sebelum melakukan Belajar Zoom IPS. IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya ulangi lagi salamnya biar dijawab bersama-sama. Yang baru masuk ada Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selama tema 5 ini kita akan coba lebih sering pertemuan Zoom-nya. Ustazah harap sih itu dapat meningkatkan semangat kalian dalam belajar ya. Karena biasanya kalau sering ketemu begini meskipun tidak tetap langsung, insya Allah bisa meningkatkan rasa seperti sekolah ya, meskipun tidak tetap langsung seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa itu Perserikatan Bangsa-Bangsa? Bisa kalian lihat di layar kalian. Sebentar lagi Ustazah akan share. Nah, ini dia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Atau biasa disebut dengan PBB. Jadi PBB itu adalah salah satu lembaga dunia, ya. Nah, kita akan bahas tentang itu. Ada di modul juga ya? Bisa kalau ada yang buka modul, bisa buka modul sambil kalian lihat ininya, PPT-nya. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Ya, pada saat Indonesia sudah merdeka, PBB itu sudah didirikan. Kantor pusat PBB berada di New York. Jumlah negara yang menjadi anggota PBB saat ini adalah 193 negara. Nah, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60. Jadi Indonesia itu adalah negara ke-60, anggota ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Jadi 5 tahun setelah PBB didirikan, Indonesia belum bergabung, ya. Sehingga Indonesia itu menjadi anggota yang ke-60. Nah, apa aja sih badan utama PBB? Jadi badan utama ini maksudnya bagian-bagian. Contoh kayaknya kalau kita di kelas tuh ada namanya, ini seksi kebersihannya, ini seksi keamanannya, ini bagian sekretaris ya. Jadi badan utama PBB itu adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan sekretariat ya. Jadi ini adalah badan utama PBB. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 badan utama PBB. Ya. Selanjutnya, nah tadi yang pertama Ustazah akan bahas satu-satu nih. Satu-satu dibahas yaitu yang pertama Majelis Umum. Majelis Umum PBB itu adalah majelis permusyawaratan utama dalam PBB. Jadi yang paling utama itu adalah Majelis Umum. Terdiri dari semua negara anggota PBB dan bertemu setiap tahun. Jadi setiap tahun tuh ada perwakilan dari negara, misalnya anggota DPR dalam bidang apakah, atau mungkin langsung presidennya yang bergabung, ya. Itu ada pertemuan setiap tahunnya. Majelis Umum PBB diselenggarakan di General Assembly Hall New York.
pada setiap bulan September yang dihadiri oleh semua perwakilan negara anggota PBB untuk membahas isu-isu penting seperti rekomendasi masalah perdamaian dan keamanan. Jadi apa sih gunanya PBB? PBB itu berguna untuk membahas kalau ada di dunia ini ada permasalahan, ada perang misalnya negara satu dengan negara yang lain itu terjadi konflik. Nah, tugas PBB itu adalah untuk berusaha mendamaikan mereka, ya. Jadi PBB itu bertugas memiliki fungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Jadi antara negara satu dan negara lain tidak saling konflik. Seperti itu. Ya. Yang kedua, badan utama yang kedua yaitu Dewan Keamanan. Nah, Dewan Keamanan ini terdiri dari 15 negara anggota. Dari keseluruhan anggotanya itu yang masuk ke Dewan Keamanan itu adalah 15 negara anggota. Yang diantaranya terdapat 5 anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris. Sedangkan 10 anggota lainnya adalah anggota tidak tetap yang dipilih oleh Sidang Umum PBB dengan masa jabatan 2 tahun. Anggota Dewan Keamanan Tetap PBB memiliki hak veto yang dapat membatalkan suatu keputusan. Apa itu hak veto? Jadi hak veto itu adalah hak mutlak atau hak khusus ya. Hak khusus yang dimiliki oleh sesuatu orang atau suatu lembaga untuk mendapatkan sebuah kelebihan. Contohnya kalau anggota Dewan Keamanan ini yang tetap dia memiliki hak khususnya itu untuk membatalkan suatu keputusan. Misalnya keputusan udah jadi nih, tapi menurut mereka kayaknya nggak bagus deh, ini kayaknya akan menimbulkan konflik deh. Nah, jadi bisa Dewan Keamanan Tetap ini memiliki keputusan untuk membatalkan keputusan yang tersebut. Ya, jadi Dewan Keamanan ini memiliki hak veto. Jadi dia dari 15 negara, ada 5 anggota negara yang tetap. Pertimbangannya apa? Bisa jadi pertimbangannya adalah teknologi yang negara itu miliki. Contohnya kayak Amerika Serikat, Cina, Rusia, Perancis, dan Inggris itu kan sistem keamanannya luar biasa, ya. Terus dia memiliki alat-alat tempur yang banyak. Terus pokoknya teknologinya maju lah. Itu dia mungkin dipilih lah 5 anggota tetap itu. Ya, jadi nggak serta-merta langsung dipilih 5 nih tetap nih. Pasti ada pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan yang memutuskan bahwa dari 5 anggota itu menjadi anggota tetap. Kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja nak ya. Boleh langsung Ustazah mau tanya gitu ya. Boleh langsung nggak dalam Ustazah, nggak harus Ustazah. Oke, siapa yang bertanya? Nggak apa-apa. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Yang belum dinyalakan videonya ya. Lanjut Dewan Ekonomi Sosial. Dewan Ekonomi Sosial itu adalah badan utama PBB yang menangani berbagai masalah lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi dia yang mengatur misalnya nih ekonomi suatu negara tuh lagi turun banget. Nah di Dewan Ekonomi Sosial ini yang membantu. Kenapa adanya kalau sering kalian dengar Indonesia punya utang nih. Nah salah satunya dari Dewan Ekonomi Sosial ya. Jadi dia melihat apakah sebuah negara itu membutuhkan bantuan, dari segi misalnya dia punya masalah lingkungan, misalnya dia habis terkena bencana atau ekonominya lagi turun, ya. Itu adalah tugas dari Dewan Ekonomi Sosial yang membantu. Seperti itu. Nah, badan utama lainnya yaitu Dewan Perwalian. Dewan Perwalian ini dibentuk untuk mengawasi pemerintah wilayah-wilayah perwalian PBB dan mendorong penduduk wilayah perwalian tersebut untuk membentuk pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Dewan Perwalian ini yang mendorong untuk negara-negara yang belum merdeka itu supaya merdeka. Kan masih banyak tuh negara-negara yang belum merdeka, belum menyatakan kemerdekaannya. Nah, si Dewan Perwalian inilah yang bertugas untuk membentuk, dia menyuruh kayak, ayo kalian harus bentuk pemerintahan sendiri nih, jangan mau ikut nimbrung sama orang, kalian harus merdeka sendiri nih. Nah, itu adalah tugas dari Dewan Perwalian. Jadi masing-masing badan utama itu memiliki tugasnya masing-masing. Badan utama lainnya yaitu Mahkamah Internasional.
Nah, Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag, Belanda, bertugas untuk mengadili berbagai sengketa antar negara. Jadi kalau antar negara ada yang bersengketa, nah itulah yang mengadili adalah Mahkamah Internasional. Kalau di Indonesia ini misalnya Mahkamah Agung. Jadi kedudukan tertinggi dalam suatu hukum di Indonesia itu adalah Mahkamah Agung. Jadi misalnya dari pengadilan yang rendah itu nggak terputuskan masalahnya, ada yang mengajukan banding pada akhirnya nanti yang paling tinggi yang memutuskan itu adalah Mahkamah Agung kalau di Indonesia. Tapi kalau di PBB namanya Mahkamah Internasional. Nah, Mahkamah Internasional ini terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dengan cara pemungutan suara. Jadi dipilih. Tadi kan yang paling utama itu Majelis Umum. Kalau Dewan Keamanan PBB itu yang memiliki hak untuk memutuskan sesuatu. Jadilah dua badan utama tersebut yang memilih 15 hakim pada Mahkamah Internasional. Caranya dengan cara pemungutan suara. Jadi misalnya kayak kira-kira menurut kalian kalau kalian lagi kelompokan gitu ya. Kalau kalian lagi kelompokan kira-kira siapa ya yang cocok jadi ketuanya? Dari 30 orang nih, kita pilih 10 orang yuk, kira-kira mana yang bagus. Nah, itu adalah tugasnya Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memilih 15 hakim untuk masuk di Mahkamah Internasional. Nah, masa jabatan hakim di Mahkamah Internasional ini adalah 9 tahun. Jadi jabatannya selama 9 tahun dan itu dapat dipilih kembali. Misalnya dia dilihat kayaknya ini kinerjanya bagus ya, kerjanya bagus. Oh, bisa deh nanti mungkin bisa jadi pertimbangan untuk selanjutnya dipilih kembali. Seperti itu. Badan utama lainnya yaitu Sekretariat PBB. Ini dipimpin oleh seorang Sekjen PBB. Sekjen itu adalah Sekretaris Jenderal PBB ya. Nah, masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB adalah 5 tahun. Sama seperti kalau di Indonesia itu biasanya kalau kepemimpinan itu juga 5 tahun. Tugas utama Sekretariat PBB adalah mempublikasikan berbagai perjanjian internasional yang dibuat oleh PBB dan menjaga kontak dengan media di seluruh dunia untuk mempromosikan kinerja PBB serta menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Jadi tugasnya ini adalah menyebarkan. Jadi supaya seluruh dunia itu tahu, disebarkanlah di mana? Di media sosial, di situs-situs berita ya. Tentu saja situsnya itu yang terpercaya ya, bukan situs yang hoax. Jadi bisa jadi seperti itu. Harus sudah cek dulu ya. Lanjut. Ini kayak apa tadi nih? Oke. Jadi tugasnya sekretariat adalah untuk menyebarkan misalnya PBB itu melakukan perjanjian apa nih? Perjanjian antara Amerika dan Indonesia ini apa? Misalnya dia mau melakukan kerjasama, nah itu perjanjiannya itu dia yang akan disebarkan oleh sekretariat. Jadi dia fungsinya menyebarkan informasi ke seluruh media, baik itu media lokal, media internasional, ya, media nasional dari mulai TV, berita, internet, semuanya disebarkan dari sekretariat ini. Jadi dia bertugas untuk itu. Ini semua masing-masing itu memiliki kerjaannya masing, tugasnya masing-masing, ya. Itu tadi 6 dari badan utama PBB, ya, tugas-tugasnya apa. Dari situ ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Kita lanjut. Tidak. Oke deh, Irul. Lanjut ya. Lanjut adalah selanjutnya lembaga-lembaga PBB. Apa aja sih lembaga PBB ini ya? PBB merupakan organisasi internasional yang dianggap sebagai induk atau pusatnya organisasi internasional lainnya. Jadi semuanya ya, semua ikatan organisasi internasional itu ujungnya adalah di PBB. Jadi pusatnya itu di PBB, ya. Lembaganya apa aja? Kayak UNESCO,
FAO, ya, macam-macam. Pokoknya segala macam Ikatan Dokter Indonesia, UNICEF, semuanya pokoknya lembaga-lembaga yang internasional itu dia berujungnya adalah ke lembaga PBB. Jadi pusatnya lah. Nah, kalau tadi ada PBB, ini sekarang kita lanjut ke Konferensi Asia Afrika, ya. Jadi Konferensi Asia Afrika ini salah satu pertemuan negara-negara yang berada di Asia Afrika, ya. Kenapa sih kok harus terbentuk ada Konferensi Asia Afrika? Nah, karena adanya ketegangan antara blok barat dan blok timur. Jadi blok barat ini bersitegang antara dengan blok timur. Nah, itulah terbentuknya Konferensi Asia Afrika. Diawali dengan adanya Konferensi Kolombo tanggal 28 April sampai 2 Mei 1945 dan Konferensi Bogor. Pencetusnya adalah presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, ya. Jadi yang menyerukan kayaknya kita harus buat ini perdamaian yang untuk mendamaikan blok timur dan blok barat, ya. Pencetusnya adalah Bapak Soekarno. Dilakukannya saat 18 sampai 24 April 1955. Lokasinya saat itu di Gedung Merdeka dan Gedung Dwi Warna. Jadi Masya Allah ya, saat itu kepala negara kita nih yang punya pemikiran bahwa harus ada yang mendamaikan, ya. Lanjut, nih pelopor-pelopornya nih ya. Pelopor itu maksudnya adalah siapa aja sih yang mendukung sehingga bisa terbentuknya ini tuh siapa aja gitu ya. Yang pertama dari Indonesia Ali Sastromijoyo. Nih, ini bapaknya Ali Sastromijoyo. Dari India Jawaharlal Nehru. Ini dari Sri Lanka Sir John Kotelawala. Bapak ini dari Pakistan Muhammad Ali Jinnah dan dari Burma UNU. Allah alam ini sudah benar nggak bacanya, entah Yunu atau UNU bahasanya. Ini dari Burma. Jadi ini adalah pelopor atau pendiri dari KAA ini, Konferensi Asia Afrika. Hasilnya apa? Nah, hasilnya dari Konferensi Asia Afrika itu kita kenal dengan Dasar-Sila Bandung. Jadi kenapa disebut Dasar-Sila Bandung? Karena waktu itu dilakukannya di Bandung. Ini ya, panjang nih. Ada kayaknya ada di modul kalian. Kita lanjut ke gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini dibentuk oleh negara-negara yang tidak memihak kepada blok barat atau biasa disebut NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat maupun blok timur, biasa disebut dengan Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi dia adalah gerakan yang netral. Jadi dia nggak mau membela yang A, nggak mau membela yang B. Inilah namanya gerakan non-blok. Nah, pada saat namanya gerakan non-blok. Pada saat ini KTT gerakan non-blok ini pertama kali diadakan pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Diadakannya di Yugoslavia. Jadi kenapa dibentuk? Supaya ada yang netral nih, enggak yang satu membela yang timur, tidak ada juga membela yang barat. Jadi dia netral. Pelopornya siapa aja? Dari Indonesia ada Bapak Soekarno, dari Yugoslavia sendiri Joseph Broz Tito, dari India Jawaharlal Nehru, dari Mesir Gamal Abdel Nasser, dari Ghana Kwame Kwame Nkrumah ya. Jadi Kwame Nkrumah.
Jadi ini adalah pelopor gerakan non-blok. Dia supaya ada yang netral di antara mereka, supaya bisa membantu. Intinya yang Ustazah bahas ini adalah gerakan-gerakan yang mendamaikan dunia, dari PBB, dari Konferensi Asia Afrika, ya, dari ini yang non-blok. Ini adalah yang mendamaikan. Nah, itu aja. Jadi selama tema 1 itu nanti ini aja yang Ustazah bahas. Nah, nanti dari sini akan ada tugas-tugas. Setelah ini coba kalian cek site-nya Ustazah ya. Nanti akan Ustazah cek tugasnya. Bisa kalian lihat jawabannya di mana Ustazah? Bisa lihat di buku modul. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Tadi kan telat. Iya. Nah, ada kelewatan enggak? Ya ada dong, tentu saja. Namanya terlambat. Nanti cek di modul. Iya namanya terlambat pasti ada yang tertinggal lah Irul, lucu deh. Ya pasti dong. Emang lucu. Pasti ada yang tertinggal karena kita sudah bahas dari awal dari PBB nih. Terus Irul datang sudah masuk di gerakan non-blok, sudah tertinggal beberapa poin. Tapi tidak apa-apa, ini sudah rekam ya, dari tadi kita ngobrol ini sudah rekam. Nanti kalian cek di mungkin baru bisa ke upload itu malam banget atau besok, karena kalau video itu harus menunggu lama ya waktunya ya, menguploadnya, jaringannya. Ya nak, Rasya silahkan. Apa tadi mau bilang? Kan aku pernah dengar tuh katanya pernah bilang ada tentara PBB itu dia anunya tentara PBB itu apa lagi sama lembaganya sama PBIB itu kan, atau ada beda lagi lembaga PBB-nya yang ini atau yang itu? Oh sama, jadi misalnya tentara PBB itu misalnya kayak PBB ini punya anggota-anggota yang untuk membantu mereka, kan tidak mungkin dalam satu negara nih pasti dia punya anggota-anggota yang untuk membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan PBB. Jadi mungkin salah satunya itu adalah tentara-tentara itu ya. Oh ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Jadi untuk besok bahasa Indonesia nanti kirim pagi ya. Kita coba pagi. Oke? Indonesia pagi. Untuk IPS ada yang mau ditanyakan, Nak? Berapa besok Ustazah Zoom-nya? Bahasa Indonesia, sayang. Iya, jam berapa? Oh, jam berapa? Jam-jam 9 kah ya? Kira-kira enaknya jam berapa?